Shalom, shalom, selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Tentunya buat kami yang ada di Amerika, selamat pagi, dan Ibu Murni dan Ibu Kuane yang ada di Jerman, selamat sore buat Anda semua ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar satu topik yang penting yang perlu kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang memang kita mengabaikan. Tetapi untuk sebagai umat Tuhan dimanapun kita berada, tema hari ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari, yaitu bendaharanya Tuhan. Nah, kita mesti cek, apakah kita Tuhan dengan baik ya? Apa saja yang perlu kita pelajari? Nanti kita akan menemukan jawabannya dan kita dapat mempelajarinya oleh Pak Evangelis Jamino yang akan menyampaikan kepada kita, dosen kita malam hari ini. Sebelum kita memulainya, kita akan meminta Pak Sam untuk berdoa pembukaan. Silakan Pak. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami yang di sorga, dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan waktu kesehatan kepada kami untuk dapat berkumpul kembali dalam kelas pembelajaran firman di kelas Zoom Sema Adonai. Bapa, biarlah Engkau selalu memimpin dan menyertai di dalam kelas pembelajaran firman pada saat ini. Dan berkati juga Ibu Henny sebagai moderator di dalam memimpin kelas pembelajaran ini. Berkati dan mampukan beliau Tuhan agar bisa memimpin pembelajaran ini dengan baik dari awal sampai selesai. Mampukan juga Tuhan para operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, tidak ada halangan. Berkati juga WiFi dan internet, listrik, apapun yang kami pergunakan untuk mengadakan pembelajaran firman ini, biarlah itu berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, supaya kami tetap Tuhan tinggal di dalam Engkau. Berkati juga Tuhan hamba-Mu, Pak Widi, yang menjadi narasumber dalam pembelajaran malam ini. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pembelajaran firman-Mu ini boleh disampaikan hamba-Mu melalui perkataannya dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran firman ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, sampai selesai. Ampuni semua kesalahan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik dalam perkataan kami, pikiran kami, agar kami layak menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai dalam pemaparan pengajaran ini, mari kita lihat sekilas profil dari Bapak Jamino. Dipersilakan. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistia, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tanggal lahir Surakarta 28 Desember tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di kota Jakarta. Beliau telah menikah dengan Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto, dan beliau juga sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni 2 putra dan 2 putri. Education. Akademi Keuangan dan Perbankan, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan pada tahun 1992. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. STT Sangkakala Salatiga, Magister Teologi Transformasi Sosial pada tahun 2015. Certification. Registered Securities Analyst RSA
LSPPM pada tahun 2019, Certified Risk Associate CRA PT Mitra Finance pada tahun 2020, dan sekarang beliau sedang menempuh Certified Forensic Auditor CFRA di LPPFA Jakarta. Place. Kepala Administrasi Cabang KEC di PT Marga Nusantara Jaya pada tahun 1997, Branch Manager at PT Adira Quantum Multi Finance Danamon Group pada tahun 2012, Head of Operation GM at PT Multi Retalindo Kawan Lama Group pada tahun 2016, GM Operation at PT Industrial Bank pada tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai GM Finance at PT Maritim Timur Perkasa. Ministry. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1986. Pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel PAG Chapter Semarang pada tahun 1991. Ketua Departemen Pemuda GBI Gajah Mada Satelit Semarang Barat pada tahun 2002, Wakil Gembala Sidang Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Purwokerto pada tahun 2006, Ketua Gerbang Pemulihan Ministry Purwokerto pada tahun 2011, dan menjadi evangelis di Cahaya Kasih Ministry CKM Banten sejak tahun 2021. Wow, luar biasa pelayanan Bapak Widi ya. Selain melayani di dunia sekuler, ya dunia pekerjaannya, juga melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Saya juga bingung bagaimana Bapak mengatur keseimbangan waktu, karena saya melihat kualitas pengajaran Bapak yang luar biasa. Karena dari pengajaran-pengajaran Bapak saya sudah bisa melihat bahwa Bapak tekun mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut sehingga dapat menuangkan kepada kami. Jadi rentetan pengalaman Bapak tadi saya sangat amazed, sangat kagum sekali. Baik, untuk Pak Jamino, dipersilakan untuk memaparkan pengajarannya. Baik, terima kasih Bu Eni. Ya. Puji nama Tuhan, kembali lagi malam hari ini saya bisa bertemu dengan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam kelas pengajaran. Nah, malam hari ini tema yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu Saudara yang saya kira juga sangat penting, tadi sudah disinggung Ibu Eni, yaitu bendaharanya Tuhan. Ya, ada banyak aspek yang terkandung di tema ini. Kebetulan tema ini juga istilahnya istilahnya saya banget, karena posisi pekerjaan saya juga ada kaitan dengan tema ini, sehingga saya bisa membagikan pengalaman saya pribadi sebagai profesional ya di lingkungan perusahaan. Nah, kita perlu pahami dulu bahwa bendahara, ya, bendaharanya Tuhan itu dari kata bendahara. Ya, bendahara ini ada satu posisi atau jabatan yang penting dan bergengsi ya di dalam sebuah organisasi. Jadi kalau ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, dan seksi-seksi gitu ya. Kebetulan saya juga berorganisasi di persekutuan maupun di luar persekutuan ya, seperti Karang Taruna saya juga pernah menjabat. Nah, di organisasi apapun, baik di lingkungan gereja, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintah, organisasi swasta, itu bendahara ini adalah satu posisi yang sangat penting ya. Karena penting, maka orang-orang yang bisa ditunjuk untuk posisi bendahara ini adalah orang-orang dengan kualifikasi tertentu ya. Tentu kita tidak asal angkat seseorang ya. Dan juga bergengsi Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa menempati posisi bendahara atau sekretaris atau ketua, itu adalah posisi yang bergengsi, di mana bendahara ini adalah sebenarnya sangat berperan dalam
mengembangkan atau memajukan organisasi. Nah, fungsi bendahara nih saya ngomong secara umum ya. Jadi bendahara yaitu mengelola keuangan organisasi ya. Jadi berkaitan dengan uang, berkaitan dengan bagaimana menyimpan, menerima uang, kemudian mengelolanya, membayar pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan sehingga keuangan dari satu organisasi itu bisa berjalan dengan lancar ya. Karena kehidupan satu organisasi sangat bergantung juga dalam fungsi ini, yaitu fungsi bendahara. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada beberapa terjemahan kata bendahara itu di Alkitab kita, ya baik bahasa Indonesia, Alkitab kita kan terjemahan bahasa Indonesia ya, ada Alkitab yang dari bahasa Inggris ini, ada bermacam-macam, ada banyak ya. Setidaknya saya gali itu ada 6, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, bendahara itu disebut sebagai the steward, ya. New King James Version dan American Standard Version ya. Saya sebutkan 2, tapi ada banyak sebetulnya memakai istilah bendahara itu sebagai the steward. Lalu ini menarik juga bahwa ada Alkitab versi lain itu menerjemahkan bendahara itu dengan kata manager, ya, the manager. Di antaranya yaitu NIV, English Standard Version, NASB, New American Standard Bible ya, lalu Amplified Bible itu menerjemahkan bendahara kalau Bapak Ibu dari Kejadian sampai Wahyu itu dengan kata the manager. Lalu ada yang ketiga, International Standard Version menerjemahkan dengan servant manager ya, atau manajer pelayan atau yang melayani begitu. Nah, ini yang satu-satunya terjemahan Alkitab yang memakai kata business manager untuk kata bendahara. Jadi jabatan atau istilah bendahara ini disebut sebagai business manager. Lalu King James Version di Perjanjian Lama itu ada bendahara dipakai kata the recorder, atau kalau kita lihat istilahnya kan ini merekam begitu ya. Jadi merekam transaksi keuangan dari satu organisasi ya. Nah, lalu yang berikutnya ini agak berbeda ya. Kalau zaman sekarang tentunya sangat berbeda ya. Kalau zaman dulu ini bendahara juga diterjemahkan the secretary ya, the sekretaris gitu ya, menurut Legham English Bible. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini melakukan satu terjemahan 6 kata tentang bendahara ini, Bapak Ibu, yang perlu kita mengerti sebagai pengantar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Alkitab mengartikan bendahara ya. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu disebut oikonomon, dari kata oikos dan nomos, yang artinya yaitu kepala rumah tangga ya. Kita lihat contoh yang paling nyata di Alkitab yaitu Yusuf ya. Yusuf bagaimana dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual, kemudian Yusuf ini kemudian sampai di penjara dan akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu dia artinya mengepalai seluruh kerajaan ya, kerajaan istana itu. Sebelumnya dia di rumah Potifar dia juga sebagai kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga ini mengurus semuanya, termasuk adalah keuangan dari rumah tangga itu. Jadi ini perannya sangat penting sekali. Bahkan bendahara diartikan arti yang berikutnya yaitu gubernur, Bapak Ibu. Ya, gubernur. Nah, ini agak unik ya. Jadi gubernur itu disebut sebagai bendahara. Lalu arti berikutnya yaitu pengurus ya. Bendahara itu melakukan satu pengurus khusus yang mengelola keuangan dari satu organisasi di mana dia diangkat atau ditunjuk. Nah, tadi sudah disebut bahwa bendahara juga artinya adalah manajer ya. Jadi kalau kita menyebut manajer zaman dulu itu adalah artinya bendahara. Nah, kita lihat dulu di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Perhatikan di sini Bapak Ibu, ini adalah bendahara pada zaman dulu ya.
Jadi pada saat Nebukadnezar memerintah sekitar tahun 605 sampai dengan 562 sebelum Masehi, bendahara itu sudah ada. Di sini dia setelah mendirikan patung emas itu dia mengumpulkan ya. Dan ini posisinya hampir kayak sejajar begitu ya, ada wakil raja, penguasa, bupati, disebut di situ para bendahara juga. Artinya bendahara ini adalah lebih dari satu karena mungkin luasnya wilayah dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Jadi kita lihat di sini bahwa fungsi bendahara itu sudah ada ya pada zaman itu. Nah ini ada satu tokoh ya namanya Mitredat ya di dalam kitab Esra 1 ayat 7 dan 8 pada zaman Raja Kores. Jadi pada saat itu Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat bendahara raja. Jadi ini sebutannya adalah bendahara raja si Mitredat ini. Nah, Raja Kores hidup pada tahun 547 sampai 530 sebelum Masehi. Nah, ini adalah komentar dari Cambridge Bible Commentary ya. Jadi Mitredat ini adalah satu bentuk Ibrani dan nama Persia kuno yaitu Mitradata yang kita kenal sebagai Mithridates. Mithridates adalah nama yang sangat umum di kalangan media Persia. Kata ini berasal dari Mitras, nama dewa matahari Persia, dan akar kata da yang artinya memberi dan telah dipahami secara berbeda menjadi diberikan oleh Mitras atau diberikan yaitu didedikasikan pada Mitras. Jadi itu asal usul dari Mitredat ini Bapak Ibu. Nah di dalam kitab Esra ini istilah bendahara itu dalam bahasa Inggris itu the treasurer, jadi bukan manajer Bapak Ibu, ya the treasurer, yang artinya adalah bendahara. Sebetulnya kata asli dari istilah ini itu adalah kata Persia, bukan kata Ibrani ya. Sedangkan Ibrani itu sendiri kan dipakai kata gisbar ya. Nah ini artinya adalah dompet pribadi raja, ya, pembawa atau penyalur harta kerajaan. Jadi tugasnya dia adalah memang ditunjuk oleh raja untuk menjadi penyalur harta kerajaan ya atau pembawa keuangan dari raja itu, bahkan dikatakan dompet pribadi. Nah ini kita lihat bendahara zaman dulu ada istilah yang namanya bendahara raja ya, yaitu seorang yang bekerja di satu kerajaan. Nah kemudian ada lagi istilah bendahara negara Bapak Ibu. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 18 dikatakan, dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf. Di sini Yoah bin Asaf disebut, tokoh ini disebut bendahara negara. Kalau tadi bendahara raja, pada zaman dulu itu juga ada bendahara negara. Nah, bedanya apa? Mungkin kalau zaman sekarang bendahara negara ini kan menteri ya, menteri keuangan begitu ya. Jadi mungkin ini cakupannya lebih luas lagi. Kalau bendahara raja lebih mengarah ke bendahara pribadi dari sang raja. Nah, Yoah bin Asaf ini hidup di zaman Raja Hizkia memerintah, yaitu sekitar 716 sampai 687 Masehi. Nah, di sini kata bendahara negara ini disebut sebagai bukan manajer ya, tapi the recorder. Dalam bahasa Ibrani yaitu sakar, artinya mengingat. Jadi fungsi bendahara itu mengingatkan ya. Kemudian ada arti lainnya yaitu membuat peringatan, mengingatkan, merekam ya. Jadi the recorder itu lebih condong juga merekam, mengingatkan, membuat peringatan kepada orang atau kepala negara yang menunjuk dia. Berikutnya kita lihat juga di 2 Samuel 8 ayat 15 sampai 18 ini juga ada satu tokoh namanya Yosafat bin Ahilud. Ini juga disebut bendahara negara Bapak Ibu. Dan Yosafat bin Ahilud ini hidup di zaman Raja Daud. Jadi dalam menjalankan roda pemerintahannya, Raja Daud memberikan gelar bendahara negara kepada Yosafat bin Ahilud ini. Sehingga di sini kita lihat bahwa bendahara ini merupakan posisi penting di pemerintahan Raja Daud ya. Di semua pemerintahan sebetulnya bendahara ini adalah posisi yang sangat penting dan bergengsi. Karena dia yang mengelola keuangan dari sang raja atau dari sebuah negara. Nah, bendahara di sini juga disebut recorder sama dengan yang tadi ya. Dan 2 Raja Yoah bin Asaf tadi, yang artinya juga yaitu mengingat ya.
Nah, sekarang bagaimana dengan zaman sekarang, Bapak Ibu ya? Ini saya perhatikan bahwa kalau zaman dulu seperti itu tadi istilahnya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat bendahara zaman sekarang itu sudah terjadi pergeseran atau pengerucutan nama jabatan ya. Tadi kan banyak sekali tadi ya, ada under secretary, ada manager, ada apa tadi the steward ya, ada business manager. Nah, kemudian ini mengerucut menjadi manajer saja kalau zaman sekarang kita lihat. Kalau di perusahaan swasta itu dikenal dengan istilah posisi yaitu ada finance manager. Kebetulan saya adalah GM manager yang posisi sekarang. Kemudian finance control manager juga istilah lain sebetulnya intinya sama. Ini lebih condong kepada fungsi sebetulnya. Lalu juga ada yang memakai istilah juga financial controller ya. Nah, ini di swasta. Nah, dengan bagaimana di pemerintahan? Nah, di pemerintahan sampai sekarang pun tetap menggunakan kata bendahara, bukan manajer, Bapak Ibu. Agak lain ya. Bahkan di badan usaha koperasi juga sama. Kalau kita tanya struktur organisasi dari koperasi, maka pasti ada posisi bendahara. Karena koperasi ini kan ada yang bentuknya simpan pinjam ya, tentunya itu berkaitan dengan keuangan dan fungsi bendahara ini sangat vital. Jadi kalau ketua koperasi tidak hadir, maka adik dan ART dari koperasi itu bendahara ini adalah merupakan wakil juga, wakil daripada si ketua. Bahkan organisasi ya, organisasi sekarang baik gereja ataupun organisasi politik dan sebagainya itu masih menggunakan kata bendahara. Lalu secara fungsi ada perkembangan ya. Jadi kalau zaman dulu saya kira hanya pencatat keuangan saja ya. Dia tidak pakai istilahnya apa ya, ilmu yang aneh-aneh begitu ya, ilmu yang kalau sekarang ini kita lihat pengelola keuangan itu sudah meluas. Jadi yang disebut finance manager atau GM finance itu sudah meluas, tidak hanya sebagai pengelola atau pencatat keuangan, tapi lebih ke strategi perusahaan. Nah, seorang finance manager ya, tanda kutip sekarang, itu dituntut memiliki keahlian ini yang saya tahu ya, yang saya juga praktekkan yaitu budgeting ya. Bagaimana membuat budget, mengelola budget, memonitoring budget ya. Jadi perusahaan pasti kan punya anggaran ya. Jadi seorang finance manager itu mengatur membuat budget dalam 1 tahun. Dari budget itu kemudian dimonitor pengeluarannya sampai berapa persen dari yang sudah dibudgetkan. Kalau melebihi budget biasanya dikatakan over budget. Nah, over budget nanti akan dievaluasi. Tapi kalau kurang dari budget artinya bagus. Ya, artinya bagus. Nah, lalu ada cash flow projection yaitu bagaimana memproyeksi arus kas di masa depan ya. Jadi tugas dari finance manager seperti itu. Bahkan ke istilah cost control juga bagaimana mengelola biaya-biaya operasional supaya tidak terlalu boros. Kira-kira begitu. Lalu bahkan ada sisi analisanya. Bagaimana laporan keuangan itu dianalisa sehingga dari situ nanti akan diketahui kondisi kesehatan dari satu perusahaan. Nah, tentunya bendahara sekarang itu sudah menggunakan teknologi digital ya Bapak Ibu ya. Zaman dulu belum ada komputer. Ya tentunya masih manual begitu ya, masih tradisional sekali. Saya nggak tahu pakai apa, tentunya pakai tulisan-tulisan seperti itu, catatan di kertas begitu. Nah, kalau sekarang udah pakai teknologi canggih ya, yaitu software. Saya kira juga di gereja itu sudah menggunakan software supaya lebih memudahkan ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu bagian Alkitab yang hanya ada di Injil Lukas, Bapak Ibu. Di bagian Alkitab ini memberikan kita pengertian yang dalam ya, bagaimana fungsi dari bendahara, baik kita itu bekerja pada seseorang ya sebagai bendahara, atau kita menjadi bendaharanya Tuhan, bendahara dari keuangan pribadi kita ya. Nah, ini saya bacakan Lukas 16 ayat 1 sampai 3. Nanti sampai 9 ya Bapak Ibu, tapi ini kita saya pecah-pecah. Perikopnya jelas sekali di situ katakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya,
apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Seringkali dalam pelayanannya Yesus selalu memberikan perumpamaan kepada orang banyak, ya Bapak Ibu. Kalau kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berterus terang ya. Bahkan murid-muridnya kadang-kadang dia tidak paham arti perumpamaan itu. Nah, ini adalah satu perumpamaan yang luar biasa menurut saya. Perumpamaan yang sebetulnya relevan ya, relevan sampai hari ini. Yaitu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tidak kata tidak jujur berarti seorang bendahara ini sudah melakukan satu satu istilah saya itu penyimpangan ya kalau di istilah di dunia profesional ya Bapak Ibu. Dikatakan ada orang kaya punya bendahara. Lalu suatu hari ada tuduhan nih bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Bapak Ibu. Menghamburkan miliknya. Nah, di sini saya mendapati bahwa tuduhan ini pasti adalah tuduhan yang bukan main-main ya, bukan tuduhan yang istilahnya tuduhan palsu. Karena bendahara biasanya rawan terhadap yang namanya penyimpangan. Ya, kita tahu salah seorang murid Tuhan Yesus yaitu Yudas Iskariot mencuri uang dari pelayanan Bapak Ibu. Nah, kata menghamburkan di sini itu artinya menghilangkan Bapak Ibu. Jadi di sini bendahara ini seperti dia semau-maunya mengeluarkan uang dari tuannya, bosnya itu. Ya, jadi ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang mungkin nilainya besar, dia tidak peduli. Ya, seorang bendahara seharusnya bukan istilahnya kontrol pengeluaran biaya. Tetapi bendahara di perumpamaan ini justru dia menghamburkan. Nah, menghamburkan di sini tidak hanya sekedar dia bayar, tapi di situ juga ada istilahnya dia mencuri uang dari yang dipercayakan kepadanya Bapak Ibu. Sehingga tuannya, bosnya ini merasa dirugikan nih. Jadi gara-gara tuduhan dan laporan ini, maka tuannya memecat si bendahara ini Bapak Ibu. Ya, dipecat akhirnya. Karena si bendahara ini sudah dipercaya, tapi dia tidak menggunakan kepercayaannya itu. Lalu arti menghamburkan juga artinya memisahkan, menyia-nyiakan, bahkan menyebar ke luar negeri. Jadi dari sini dia ada kepentingan pribadi juga, ya, memisahkan artinya dia pakai uang itu untuk kepentingan pribadinya juga, sehingga tuannya merasa hartaku sudah dihambur-hamburkan oleh si bendahara ini. Nah, lalu kata yang menarik ya Bapak Ibu, ketika setelah dipecat itu, nah ini dikatakan di ayat 2 ya, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Ya, setelah dipecat ini, dia lalu mikir, Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ya, ini kata-kata ini menarik Bapak Ibu ya. Apa sih artinya kata-kata ini ya? Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Bendahara ini dia kompetensinya atau kemampuannya hanya sebagai bendahara. Saya kira mencangkul ini adalah satu pekerjaan berat ya, yang tidak semua orang itu sanggup. Ya, terus terang saja saya pekerjaan-pekerjaan yang kasar itu nggak biasa Bapak Ibu. Bukan nggak mau, ya karena memang saya istilahnya orang kantoran begitu, nggak pernah bersentuhan dengan alat-alat teknik. Ya contoh aja ketika saya membetulkan electrical gitu ya, saya ambil obeng gitu, karena saya nggak terbiasa begitu, kurang hati-hati sehingga kena ke jari ya. Nah itu kan pekerjaan sebetulnya nggak semua orang tuh sanggup. Mencangkul ada satu pekerjaan yang berat atau keras. Nah mengemis apalagi Bapak Ibu, mengemis aku malu karena mengemis itu satu pekerjaan yang hina sebetulnya ya. Kalau orang mengemis kan sebenarnya pekerjaan yang hina, sehingga sang bendahara ini setelah dipecat dia ngomong nih dalam hatinya bahwa
Apa yang harus aku lakukan? Ya, dia mulai mikir Bapak Ibu. Karena dia ngomong, aku nggak mungkin aku menjangkul, mengemis apa lagi. Ya, tapi memang ada orang-orang tertentu yang mengemis itu nggak malu Bapak Ibu. Ya, karena di negara, saya nggak tahu kalau di negara lain ya, kalau di negara kita ini Indonesia ini kan pengemis itu begitu banyaknya ya, hampir di setiap kota besar ya. Kalaupun ada daerah-daerah tertentu yang sangat sedikit itu mungkin terkait sama karakternya ya. Kemarin saya kebetulan di Bali, saya sepanjang saya di daerah saya itu nggak ada mengemis Bapak Ibu. Jadi kita bisa makan di restoran dengan nyaman begitu ya. Nah, kita lanjutkan di ayat 4 sampai 6 ya, pemahaman tentang bendera yang tidak jujur ini, ayat lanjutannya. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu yang memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Jadi begini, jadi setelah dia tadi mikir dia nggak mungkin menjangkau dan mengemis, maka dia mulai putar otak nih bendahara ini. Dan bahkan dia katakan, aku tahu yang akan aku perbuat. Ya, dia sudah tahu ini, akalnya sudah mulai apa ya, celing begitu. Dia sudah tahu. Nah, rupa-rupanya memang orang ini termasuk orang yang banyak akal, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok begitu? Di ayat yang kelima, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Ini adalah kesalahan fatal Bapak Ibu. Karena dia memakai data, kalau zaman sekarang istilahnya AR ya. Data apa itu, tagihan ya. Orang yang berhutang kepada tuannya kan berarti di sisi kita kan tagihan begitu ya. Jadi dia pakai data-data itu untuk istilahnya mengelabui ya. Punya hutang 100 tempayan disuruh buat hutang baru 50 tempayan. Ini kan sangat merugikan nih. Sangat merugikan tuannya nih. Jadi ini termasuk orang yang banyak akal Bapak Ibu. Ya. Jadi ini sebenarnya hal yang tidak boleh. Sudah dipecat tapi dia istilahnya kayak nggak terima begitu. Nah, apakah ada unsur dendam? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas orang ini mulai berpikir bahwa kehidupannya harus berlangsung ya. Kalau sudah dipecat kan nggak ada penghasilan lagi nih. Akhirnya dia pakai cara ini untuk mengelabui ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dia menemui sang penghutang yang kedua atau tagihan kedua. Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum, katanya kepada orang itu. Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Dari 100 pikul disuruh buat surat hutang 80 pikul. Ini kacau sekali Bapak Ibu ya. Nah, perbuatan itu rupa-rupanya diketahui oleh tuannya ya, yang tadi memecat dia. Di ayat 8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Seringkali orang-orang dunia, ya anak-anak dunia dikatakan itu lebih cerdik. Anak-anak terang itu kalah cerdik. Ya, ya kalau dibilang ini kecerdikan yang seperti apa Bapak Ibu? Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Anak-anak dunia dikatakan lebih cerdik terhadap sesamanya. Saya merenungkan ayat ini, sebetulnya ini kecerdikan yang manipulatif Bapak Ibu ya, si bendahara ini. Jadi kecerdikannya untuk manipulatif ya, menguntungkan dirinya sendiri tapi merugikan orang lain. Nah, itulah anak-anak dunia Bapak Ibu. Kecenderungannya seperti itu. Cerdik memang. Anak-anak terang nggak bisa begitu. Seharusnya anak-anak terang nggak bisa begitu. Kalau begitu berarti dia bukan anak terang namanya. Jadi anak-anak terang kenapa? Cerdik juga sebetulnya. Cuman kecerdikannya ini tidak manipulatif Bapak Ibu. Tetapi kecerdikannya ini tidak unyuk, tidak hanya untuk pribadinya sendiri, tapi
bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya melihat kecerdikan anak terang seperti itu. Kecerdikan yang bermanfaat buat orang lain, bukan untuk manipulatif. Itu bedanya Bapak Ibu. Ya. Nah, ada satu kata lagi yang perlu kita ketahui ya di ayat yang 9 itu, ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ada kata mamon. Mamon itu adalah satu-satunya yang menyaingi Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ada Tuhan, ada mamon. Mamon ini saingannya Tuhan. Orang harus mengabdi kepada salah satunya, tidak bisa dua-duanya. Alkitab berkata seperti itu. Kalau seorang mengabdi kepada dua Tuhan, nggak mungkin dia mengasihi yang satu, membenci yang lain, nggak mungkin. Ya, jadi harus salah satu. Kalau mengabdi kepada Tuhan, dia akan membenci mamon. Tetapi kalau mengabdi kepada mamon, dia lebih mengasihi mamon, maka tidak mungkin dia mengasihi Tuhan. Jadi nggak mungkin dua kaki kita itu ada di dua perahu, Bapak Ibu. Nah, dikatakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bendahara ini jelas dia tidak jujur, Bapak Ibu, karena dia menghamburkan uang dari tuannya. Bendahara yang tidak jujur mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kenapa kok mamon dikatakan tidak jujur? Di dalam mamon itu sendiri sebetulnya arti mamon itu sendiri adalah kekayaan ya, wealth ya. Dari kata mamonas, wealth, ada juga uang di situ. Juga mamon itu berbicara tentang properti ya, rumah seperti itu. Jadi semua yang berbau kekayaan, rumah dan uang itu disebut mamon. Karena di mamon ini kenapa kok dikatakan tidak jujur? Karena dia ada roh, ya, ada roh di dalamnya. Jadi orang yang mengabdi kepada mamon, maka dia akan digerakkan roh itu, mamon yang tidak jujur itu, kemudian mengikat persahabatan. Seharusnya mamon ini yang harus kita perbudak, bukan kita yang menjadi budaknya mamon. Saya yakin bendahara tadi yang menghamburkan tadi, dia mengambil mamon itu, mengambil uangnya tuannya itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Istilah gampangnya dia mencuri, Bapak Ibu. Dan kemudian apes, Bapak Ibu ya, ada tuduhan yang fakta, dia dikatakan menghamburkan, akhirnya tuannya tahu, akhirnya dipecat ya. Nah, ini contohnya begini, mamon, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Contoh aja, saya kondisi sedang sakit begitu ya. Ini contoh aja. Nah, ketika saya lagi sakit ini, saya butuh ke rumah sakit atau ke dokter. Suatu kali saya nggak ada uang cukup nih untuk periksa. Lalu dari situ kan bisa jadi kalau sudah begitu kan kita menyerah total sama Tuhan ya, Bapak Ibu. Kalaupun mati, ya sudah mati keuntungan begitu. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang di luar tuntunannya Tuhan. Karena butuh uang untuk periksa, untuk berobat, kemudian taruh kata saya nyuri. Maka kamu tidak diterima di dalam kemah abadi. Mamon sudah nggak bisa nolong lagi. Yang bisa nolong Tuhan, hanya Tuhan. Nah, itu artinya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau mau ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, ya, supaya ketika mamon tidak menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Ya, mamon itu harus diperbudak oleh kita, bukan sebaliknya. Nah, ini kita sekarang ada dua kondisi. Yang satu adalah kondisi kita sebagai bendahara mengelola keuangan dari orang lain, ya, kita bekerja sebagai bendahara, atau kalau zaman sekarang, posisi sekarang saya adalah bekerja dengan posisi GM Finance, dengan atasan saya secara struktural adalah Direktur Finance ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana supaya kita itu layak untuk jadi bendaharanya Tuhan. Karakternya apa sih? Nah, dunia berkata bahwa cari orang jujur itu susah. Ya. Nah, pertama, bendaharanya Tuhan itu karakternya harus jujur, berintegritas tinggi. Amsal 14 ayat 2.
tidak cuman sekedar dia mampu mencatat keuangan perusahaan, dia mengatur strategi mengelola keuangan perusahaan, itu tidak cukup. Itu kan skill, Bapak Ibu. Karena kalau skill tidak dibarengi dengan soft skill atau karakter ya, bahasa bahasa ini ya, gampangannya ya, maka kita tidak bisa jadi bendahara Tuhan. Itu suatu kali kita akan terjerat ya, akan jatuh. Ya kalau nggak ada karakter nih Bapak Ibu. Lalu yang kedua, dia punya tanggung jawab yang tinggi. Ya, biasanya orang atau perusahaan atau bos itu kan Tuhan tuh cari orang yang punya tanggung jawab yang tinggi, bukan orang yang gampang excuse ya, gampang beralasan ya, meletakkan tanggung jawab seperti itu atau nggak punya tanggung jawab ya. Matius 25:23. Kemudian karakter berikutnya yaitu dapat dipercaya Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak bisa dipercaya hartanya orang lain, maka bagaimana mungkin kita dipercayakan harta kita sendiri Bapak Ibu. Ini kan peristiwa sebenarnya masalah simple ya. Kalau kita bisa dipercaya hartanya orang lain ya, maka suatu saat kita akan dipercayakan Tuhan harta kita sendiri. Itu adalah hukum surga Bapak Ibu. Hukum surga seperti itu. Nah lalu dia juga harus setia Bapak Ibu. Setia perkara yang kecil, Matius 25:21. Kalau orang setia perkara kecil ya, perkara yang menurut orang-orang dunia itu remeh-remeh gitu ya, remeh-temeh begitu, itu salah besar ya. Seharusnya perkara kecil itu kita harus setia, sehingga ketika kita tekun di situ, kemudian kita akan diberikan tanggung jawab pada perkara yang lebih besar. Itu rumus surga juga Bapak Ibu ya. Nah inilah karakter bendaranya Tuhan ya. Nah sekarang kita beralih ke bagaimana kalau kita bendara diri sendiri nih Bapak Ibu. Kita semua kan diberkati dengan keuangan ya. Nah uang itu kan tidak bisa kita pakai semau-maunya kita ya. Nah inti dari kelas hari ini yaitu tentang itu saudara. Bagaimana kita menjadi bendaranya Tuhan dengan karakter ini yang sudah terbukti, yang sudah teruji dan kita lolos di sini, maka kita akan masuk kepada bendaranya Tuhan. Setidaknya ada tiga kondisi ya, fakta nyata di dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan terkait sama fungsi ini, bendaranya Tuhan. Apakah kita bendaranya Tuhan atau tidak? Yang pertama, Alkitab memberikan kita satu tugas yaitu kita menabur ya. Menabur sambil mencucurkan air mata, menabur dalam kekurangan kita. Ada saatnya kita diperhadapkan pada satu kondisi, kita ketemu satu kondisi, ketemu orang yang atau ketemu gereja atau ladang pelayanan yang dimana kita itu digerakkan untuk menabur. Ya, ini bukan bicara tentang sekedar perpuluhan lagi Bapak Ibu, karena menabur itu sudah pasti lebih ya dari 10% begitu. Nah menabur itu kan menabur yang menggetarkan hati Tuhan Bapak Ibu tentunya. Ya ada saat-saat kita harus menabur Bapak Ibu, supaya kita juga menuai. Lalu yang kedua, kadang-kadang kita diperhadapkan sama orang-orang yang kesulitan keuangan. Mereka ini adalah orang-orang yang meminta kepada kita ini terang-terangan meminta pinjaman begitulah ya. Nah ini yang seperti ditanyakan Pak Siagian nih waktu itu, bahwa apakah kita memberi itu langsung memberi saja? Ya tentunya enggak Bapak Ibu. Ya, saya sering ketemu bahkan teman sekelas saya dulu di teologia, pendeta di salah satu kota, ya ngomong ke saya minta sesuatu pinjaman dan seterusnya. Saya pasti akan sesuai instruksi Tuhan di sini adalah kita doa dulu, Bapak. Ya, tidak langsung memberi. Wah, kalau langsung memberi kita bisa dimanfaatkan ya. Ini bukan bicara tentang pelit Bapak Ibu, enggak. Tapi kita menjadi bendaranya Tuhan itu adalah apakah kita itu memberi sesuai instruksinya Tuhan atau tidak. Dan ketika doa itu kemudian kita ada damai sejahtera, ya sudah, beri. Tanpa mengharapkan uang itu kembali Bapak Ibu. Ya biasanya kalau orang minta kan nggak mungkin orang nggak ngomong nggak pinjam gitu kan ya. Ya tentunya kan nggak ini ya, nggak pas gitu ya. Ya harusnya seperti itu. Jangan berharap itu kembali Bapak Ibu. Karena Tuhan bisa memberkati kita secara limpah.
Lalu ini yang sering terjadi, ya sedekah ya Bapak Ibu. Kalau menabur sudah, memberi juga enggak asal memberi sesuai instruksi Tuhan. Yang berikutnya sedekah, akan selalu ada orang miskin di sekitar kita, ya. Bagaimana ketika mereka minta? Ya sudah, kalau itu nggak perlu doa Bapak Ibu, nggak perlu rohani, ya sudah ada uang kasih gitu ya, sedekah begitu. Nah ini berita tentang tema ini Bapak Ibu, tentang bendahara, dan kalau kita membaca berita ini miris, ini berita yang udah cukup lama, 2018 saya kutip aja, seorang pengurus gereja di Singapura korup ditangkap ketika melarikan diri. Ya ini adalah bendahara gereja yang ditunjuk ternyata dia tidak bisa memakai kesempatan itu dengan baik sehingga berurusan dengan apa polisian. Dikatakan seorang pengurus gereja Singapura terbukti bersalah dan divonis penjara dalam kasus penipuan ratusan miliar. Mengerikan saudara. Ya. Lalu ya ini berita agak baru 2023 31 Agustus di negara kita, ada banyak berita sebetulnya. Diduga gelapan dana gereja senilai 220 juta bendahara GKI BZ diamankan polisi. Ya, mungkin ini bisa nyanyi dengan suara lantang ya ketika pujian, penyembahan dan seterusnya, tapi rupa-rupanya menggelapkan dana gereja yang tidak sedikit Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan satu teori ya, saya bagikan satu teori yang dikembangkan oleh Donald L. Krese. Mengapa bendahara melakukan pencurian Bapak Ibu? Nah, kebetulan saya juga belajar auditor forensik ya, di mana mempelajari pelaku-pelaku istilah kita itu fraud ya. Kecurangan itu diistilahkan fraud, pelaku-pelaku pencurian. Nah, setidaknya itu ada tiga hal yang membuat orang itu nekat melakukan pencurian sebagai bendahara. Sebetulnya ini umum ya, semua orang bekerja di posisi apapun tuh selalu ada tiga ini. Donald Krese merupakan pakar studi kejahatan terorganisasi, kriminologi dan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Yang pertama adalah mengapa motif orang itu melakukan pencurian. Yang pertama adalah karena adanya pressure, ya tekanan. Tekanan ini adalah berupa tekanan kehidupan Bapak Ibu. Ya misalnya dia punya hutang, dia punya kebutuhan yang mendesak, yang harus segera dipenuhi. Dia mungkin gaya hidupnya gaya hidup hedon ya, hedonis ya, suka memakai barang-barang mewah begitu. Itu merupakan satu tekanan Bapak Ibu, sehingga mendorong orang itu untuk mencuri. Ya, ini dari sisi keilmuan ya Bapak Ibu. Jadi bukan nggak ada ayatnya di Alkitab, tapi dari sisi keilmuan yang menjelaskan kenapa orang itu melakukan pencurian. Jadi karena tekanan hidup, bisa juga tekanan atasannya. Jadi dia harus setoran ke atasannya misalnya. Jadi setiap kali gajian dia harus setoran ke atasannya. Nah itu bisa menjadi satu tekanan, pressure. Lalu yang kedua adalah karena faktor opportunity, kesempatan. Jadi ada kesempatan, ada peluang untuk mencuri. Ketika mungkin atasan lengah, atau sistem di gereja itu tidak bekerja dengan baik, sistem softwarenya, atau pencatatan secara manual, itu sangat rawan Bapak Ibu. Secara manual ya, itu sangat rawan, opportunity. Jadi ada kelemahan dari sistem pengendalian internal dari perusahaan atau organisasi itu. Lalu yang ketiga, penyebab mengapa bendahara itu melakukan pencurian, itu karena rasionalisasi, rationalization. Rasionalisasi ini artinya begini, ketika dia tidak diperhatikan oleh bosnya, gajinya kecil gitu ya, nggak diperhatikan, nggak ditingkatkan, nggak diperhatikan kesejahteraannya, maka dia akan mulai membuat rasionalisasi. Ya saya nyuri boleh dong, karena saya nggak pernah diperhatikan oleh perusahaan atau tidak pernah diperhatikan oleh gereja gitu ya. Lalu rasionalisasi ada juga yang mengatakan begini, orang lain juga melakukannya, saya boleh dong melakukannya, orang lain juga melakukannya juga nggak masalah. Nah itu pembenaran Bapak Ibu ya. Itu yang kemudian ini kalau sudah ketangkep begitu, atau sebelum ketangkep dia punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Jadi membenarkan dirinya bahwa
aktivitas pencurian itu sesuatu yang normal begitu, ya. Terus ada juga yang mengatakan begini rasionalisasinya, saya sudah bekerja mati-matian untuk gereja, saya sudah bekerja lembur untuk perusahaan, ya terus apa insentifnya apa nih balasannya? Saya kan mencuri cuma sedikit, saya sudah bekerja mati-matian nih untuk perusahaan atau untuk gereja. Akhirnya dia mencuri, Bapak Ibu. Ya, nah tentu ada banyak peristiwa juga posisi seperti itu, Bapak Ibu. Saya juga punya rekan hamba Tuhan di daerah pelayanan saya yang kita sudah akrab. Beliau cerita dulu ada seorang pengerja yang ditampung di gerejanya, dipastori, tetapi tidak disangka awalnya baik, kemudian keuangan setiap ada persembahan itu selalu berkurang, Bapak Ibu, persembahan gereja. Dan orang ini justru adalah pemimpin pujian di gereja itu. Dan itu sangat mengerikan sekali. Lalu di ministry saya, Bapak Ibu, saya juga ada pengurus yang saya tunjuk bendahara. Waktu itu keuangan kami juga tidak banyak sekali ya. Tetapi karena anak ini juga kami muridkan, saya sama ibu memuridkan dia, dalam keuangan tidak ada selisih, Bapak Ibu. Anaknya jujur-jujur aja. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita memberikan satu istilahnya nasihat atau pengajaran supaya dia mengerti bahwa pelayanan itu harus begini, bendara itu harus begini, seperti itu Bapak Ibu. Nah itu satu kesaksian yang menurut saya yang indah Bapak Ibu, bagaimana fungsi bendara itu adalah fungsi yang sangat penting. Saya sendiri sekarang adalah memegang keuangan perusahaan ya. Sampai hari ini kalau orang mengatakan bahwa purchasing, keuangan dan seterusnya itu adalah bagian basah ya. Ada kesempatan-kesempatan bisa mencuri, tetapi saya sebagai hamba Tuhan saya tidak berani mempertaruhkan integritas atau keimanan saya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya jaga benar, karena biasanya orang-orang yang di fungsi finance ini biasanya secara gajinya itu lebih besar daripada posisi lain, Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagi hari ini, yaitu tema tentang bendaranya Tuhan. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Jamino, sangat luar biasa pemaparan Bapak. Jadi kita lebih mengerti ternyata dalam setiap Alkitab itu, ya dalam yang udah ditranslate itu ada panggilan-panggilan tertentu atas nama bendahara ini. Nah, untuk lanjutnya, Bapak Ibu boleh mempersiapkan pertanyaan, nanti akan diberikan kesempatan, tapi terlebih dahulu kita minta kepada Bu Aling untuk memberitahukan program-program berikutnya di Sema Adonai. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok hari Rabu 15 Mei 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini temanya adalah menerima pimpinan Tuhan part yang kedua. Jadi part yang pertama sudah di 2 minggu yang lalu ya Bapak Ibu. Dan sekarang dan seperti biasa yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya di hari Kamis 16 Mei 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu. Dan temanya adalah bohong, part yang kedua. Jadi part yang pertama sudah di minggu lalu dan sekarang kita masuk part yang kedua tentang tema bohong ini ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Evangelis Desi Tansil MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan,
yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong Bapak Ibu subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Dikembalikan kepada Ibu Heni. Ya. Baik, terima kasih Mbak Aling. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda mempelajari sesuatu pada malam hari ini? Tentunya Bapak Ibu pasti ya, ada pengalaman-pengalaman mungkin yang mau di-sharekan. Bapak Ibu boleh juga men-sharekan pengalaman-pengalaman tersebut kepada Bapak narasumber kita ya. Ya Pak Widi, mengenai integritas memegang keuangan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu memang diperlukan skill ya Pak ya. Ketangkasan, kecermatan, kecerdasan untuk mengelolanya. Ya. Jadi bukan hanya sebagai keuangan untuk bendaharanya sebagai satu komunitas ya, tetapi untuk keluarga itu perlu sekali bagaimana kita menangani untuk pribadi juga. Karena saya jujur Pak, beberapa tahun lalu saya itu sembrono di dalam hal menjadi bendahara. Jadi menurut saya baik saya lakukan demikian. Tetapi memakai uang sembarangan juga yang lebih besar untuk kepentingan diri sendiri, tidak dipakai untuk pekerjaan Tuhan lebih, jadi nggak balance ya Pak ya. Itu juga satu kekejian buat Tuhan. Saya bisa mempelajarinya waktu saya diberikan kesempatan untuk merenungkan dan membawakan firman Tuhan mengenai roh mamon. Saya juga tidak menyangka bahwa di dalam kehidupan saya itu banyak sekali mamonnya Pak. Banyak mamon. Iya Bu. Jujur saya itu dulu banyak mamonnya. Semenjak saya mengetahui bahwa saya ada mamon, kemudian saya merobek satu amplop. Saya punya amplop Pak. Amplop saya itu per puluhan. Terus ada persembahan. Ya, persembahan sama persembahan dadakan itu ya apa itu saya masukin jadi satu, saya pisahkan. Jadi kalau nanti ada uangnya udah ada dari sana ya. Karena saya orang tipe ungu ya Pak ya. Jadi organize, ada amplop-amplopnya tersendiri. Nah, saya juga punya amplop yang namanya spend money, spend gitu. Nanti kalau udah 3.000, 4.000, beli tuh Pak, beli tas, beli jam tangan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Yang pada awalnya sih mengira bahwa ini lumrah-lumrah aja, uang gue gitu ya Pak ya. Siapa-siapa lu ngatur-ngatur gue gitu kan. Dulu ada tuh Pak, karena teman orang bilang, aduh kamu Hen katanya, terserah gitu kan. Jadi ya ada uang beli, ada uang beli, ada uang beli. Tapi puji nama Tuhan Pak, sebelum COVID ya, jadi jauh hari sebelum itu. Sebelum COVID kejadian ada 10 tahun sebelum COVID. Jadi saya sudah sadar di dalam hal itu bagaimana saya menjadi bendaharanya Tuhan, mengatur keuangan saya dengan baik gitu. Saya stop Pak. Stop. Jadi jujur godaan itu berat Pak. Karena saya suka barang-barang yang bagus, Pak.
Saya suka barang-barang bagus, saya suka fashion, saya suka berpenampilan yang menarik, begitu kan. Itu memang tantangan, seperti Bapak bilang tadi, apa yang menjadi kita bendahara yang menghalangi kita, ya. Tapi puji Tuhan saya nggak mencuri ya Pak. Jadi uang hasil kerja saya sendiri, hasil uang lembur. Lembur saya kalau di Amerika ini ada yang tahu karena apa, kalau kerja weekend, itu gajinya didobelin, Pak. Nggak tahu kalau di Indonesia bagaimana, Pak? Di Indonesia sama nggak, Pak? Ah, ada perhitungannya yang double juga, tapi nggak sebesar di US itu. Ah, gitu. Jadi Kalau hari besar, Pak. ada formulanya sih, saya nggak tahu, yang jelas melebihi jam kerja biasa. Oh, gitu. Jadi ada juga extra money ya, Pak, Iya, ya, uang ada, kalau ada. kerja. Ya, gitu. Ya sama saya di sini juga. Jadi akhirnya Pak, 7 hari kerja, Minggu tuh bayarnya gede loh, Pak. Karena hari besar. Iya, Bu. Saya kerja waktu itu baru masuk Amerika, kerja Pak, uang, money. Jadi jadi kayak kesannya seperti serakah gitu ya Pak ya. Nah, memang benar Iya, Pak, menjadi bendaharanya Tuhan. Kenapa saya katakan tadi? Karena pengalaman hidup saya pribadi diperlukan kecerdasan, diperlukan kecermatan, diperlukan ketelitian, diperlukan kejujuran, di berbagai macam aspek untuk kita bisa menjadi bendaharanya Tuhan. Itu. Nah, iya. ada yang ngomong gini, Pak, alah ekonomi gua pas-pasan, cukup-cukup makan doang buat keluarga, gitu kan. Saya juga ngalamin itu sejak COVID. Saya ngalamin banget gitu sejak COVID. Tapi itu bukan satu alasan, Pak. Saya bisa Iya. tuh dengan rela, bukan maksudnya mau ngumumin kebaikannya. Saya bisa rela itu mengeluarkan uang tabungan saya untuk kalau memang diperlukan, saya lihat tergerak hati saya dan saya melihat kebutuhan itu betul-betul dibutuhkan. Saya rela mengeluarkan uang tabungan saya gitu loh. Saya berbagi. Padahal uang tabungan itu sebenarnya nggak boleh dikotak-atik ya Pak. Itu buat cadangan hidup gitu untuk orang yang Iya, Bu. kehilangan pekerjaan, benar nggak Pak? Iya, Ya, iya, tetapi betul, Bu. karena dari dalam kehidupan kekristenan yang saya alami, tidak pernah selama saya di Amerika dengan saya kehilangan pekerjaan karena bos saya meninggal, ya, nggak pernah Tuhan tuh membiarkan umatnya tuh telantar sampai nggak punya makanan gitu, nggak pernah. Iya. Tuhan ada. Jadi untuk menjadi bendaharanya Tuhan tadi itu saya sangat setuju. Anak-anak Tuhan itu harus tahu. Jadi jangan cari satu alasan karena kekurangan tuh kamu nggak mau memberi. Nah, di dalam hal menjadi bendaharanya Tuhan yang baik, Pak, banyak yang mempromosikan dirinya mereka bahwa mereka itu memiliki kasih, memiliki generous, ya. Oh, saya royal. Tetapi saya beberapa kali tes beberapa orang, Pak. Dikala hatinya senang, bahagia, dia bisa lancar memberikan uang. Wah, kalau lagi happy, lagi apa, tertarik gitu keluar uang. Bisa gampang lancar. Tetapi apabila dia merasa tidak nyaman terhadap seseorang itu, atau dia terluka, atau dia marah gitu, dia bisa berhenti itu Pak, untuk memberikan uang itu. Nah, apakah dia sudah termasuk bendaharanya Tuhan yang baik? Karena kalau saya melihat Tuhan itu ya Pak ya, berkali-kali manusia melakukan dosa. Tetapi Tuhan tetap aja ngasih dia nyawa Pak, masih dikasih nafas Pak. Iya. Dalam artinya, menurut saya Tuhan itu tetap memberikan kasih-Nya. Jadi orang yang betul-betul memiliki kasih Tuhan itu terlihat kadarnya. Nah, kebetulan nih Pak, papa saya kan tukang emas. Jadi kalau kita mau beli emas itu kan kita ukur dulu emasnya. Ini emasnya berapa nih? 23 karat, 22 karat, 24 karat, atau 16 karat? Nggak mungkin dong emasnya 14 karat kita bayar dengan harga yang 22 karat. Kan nggak mungkin. Tentu kita tes dulu. Jadi karena mungkin dari kecil saya udah terlatih sedemikian dari keluarga. Jadi orang-orang juga saya lihat dari buah. Karena firman Tuhan berkata kan Pak,
hidup seseorang itu dari buahnya. Dari mana kamu tahu orang itu? Dari buahnya. Jadi dari kelakuannya, dari sikapnya gitu. Saya bisa tahu. Jadi menjadi bendahara yang jujur itu, bendaharanya yang Tuhan, itu saya banyak belajar. Dan sampai saat ini, Pak, orang yang memberikan uangnya, yang sama sekali tidak boleh diketahui oleh siapa yang memberikan. Tolong ya Bu Heni, jangan sebut nama saya. Tolong ya Bu Heni, jangan itu. Itu saya belajar dari orang tersebut. Meneguhkan pengetahuan firman yang saya dapatkan. Berarti memang betul ya. Jadi bendaharanya Tuhan itu gampang-gampang sulit, dibilang sulit juga enggak, dibilang gampang ya sulit juga gitu loh Pak. Nah silakan Pak Widi menanggapi penanggapan saya selama ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau tadi Ibu ya punya uang untuk beli-beli ya sebetulnya tidak ada masalah ya, karena kan hasil kerja, bukan uang dari mencuri begitu ya. Nah ironisnya ada orang-orang yang dia jelas beribadah di gereja, dia sudah menipu orang tapi menganggap itu uang dari hasil jerih payahnya, itu yang parah itu Bu. Dan itu ada Bu. Itu ada dan bahkan jadi berita nasional ya, luar biasa. Jadi kalau kita beli-beli nggak masalah selama itu apa ya, kita tidak dihinggapi roh konsumtif gitu ya. Jadi di atas normal lah, sesuatu yang biasa, yang normal saya kira nggak ada masalah sih ya. Nah kemudian mengenai tadi memberi dari kekurangan, itu justru yang sebetulnya menggetarkan hati Tuhan. Karena di bagian Alkitab jelas sekali persembahan janda miskin itu menjadi perhatian Tuhan Yesus dibanding orang-orang kaya yang pada saat itu datang ke Bait Allah. Karena janda ini memberi dari seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya. Nah ini memang yang nggak gampang ya. Nah pengalaman kami keluarga dengan ibu ya, kita pernah ada di fase-fase itu, padang gurun. Ya ketika uang tinggal sekian, ada orang datang, ya kita berbagi Bu, 50-50 begitu. Ya walaupun sebetulnya kita butuh. Ya makanya tadi kalau tidak bisa mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, maka kalau mamon nggak bisa nolong lagi ya artinya kita cuma mengandalkan Tuhan supaya kita bisa tetap masuk kemah abadi. Ini satu perkara yang sangat serius ya. Kalau kemah abadi ini kan tabernakel Musa begitu ya. Saya pikir itu ya seperti itu. Kemudian tadi integritas. Jujur Bu, saya mungkin karena transformasi atau kelahiran baru itu membuat kita itu berpikir 1000 kali untuk mencuri uang perusahaan ya. Saya ada kesempatan mencuri bisa Bu. Dengan saya dipegang 3 token perusahaan ini dan pengawasannya sangat lemah sekali. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan takutlah ya untuk melakukan hal-hal begitu. Saya pernah jual barang perusahaan tidak mengambil 1 sen pun. Di purchasing itu bagian bahasa. Nah sekarang ini malah saya merangkap jadi auditor. Saya sedang mengungkap satu tentang keuangan lagi Bu. Satu penyimpangan yang dilakukan oleh rekan kerja begitu. Jadi tugasnya ini mirip-mirip di pelayanan. Kalau di kantor berarti membongkar-bongkar. Kalau di pelayanan ya teguran-teguran begitu yang membongkar dosa orang seperti itu ya. Saya pikir masalah keuangan ini, bendaranya Tuhan ini sangat-sangat kritis kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik. Kita tidak mungkin mau nyuri Bu kalau kita sudah ditransformasi oleh Tuhan sendiri ya. Nah ada takut-takutnya, buat apa kita kemudian memberitakan Injil kalau kemudian aku sendiri ditolak. Seperti Rasul Paulus bilang, kayaknya pelayanan hebat, ternyata di kantor mencuri, akhirnya ditolak. Kan nggak lucu juga itu. Jadi saya kira integritas ini sesuatu yang langka sekarang ini. Kalau kita cari karyawan itu adalah nomor 1 itu. Di gereja juga sama, saya kira kalau cari bendahara tentu yang punya integritas, tidak cuma sekedar jujur, setia juga, punya tanggung jawab. Banyak orang jujur tapi nggak punya tanggung jawab, atau sebaliknya, nggak imbang jadinya. Saya kira ciri-ciri tadi adalah sudah terangkum di ayat tadi, satu perumpamaan yang luar biasa, bagaimana menjadi bendaharanya orang lain,
tidak bertanggung jawab, berarti nanti untuk diri sendiri juga akan seperti itu. Saya kira itu Bu Eni tanggapan saya, Bu Eni. Ya, makasih Pak. Memang betul Pak. Jadi bendahara orang lain itu kalau boleh dipisahkan uangnya daripada uang sendiri Pak. Itu Betul, saya betul, Bu. terapkan itu. Saya tidak Ya. masukkan uang itu ke dalam amplop saya. Jadi terpisah. Jadi kalau orang ngasih, langsung saya pisahkan. Langsung saya ini. Ada peristiwa kemarin karena saya nggak tahu. Hah? Kapan? Wah, itu masuk di uang saya. Itu jadi harus ditarik. Itu bukan uang saya. Gitu Iya, Bu. harus dipisahkan gitu kan. Jadi Iya. memang salah satu juga teman-teman yang menjadi bendaharanya Tuhan, kalau memang uangnya untuk dititipkan untuk pelayanan, jangan disatukan dengan uang kita ya, dipisahkan. Jadi supaya jangan Betul, Bu. menganggap, oh saya punya uang, saya ambil, saya pakai gitu kan. Ada Pak Iya. kejadiannya. Iya. Kita sambut Ibu Ini Aling dulu ya Pak ya. Oh, Yuk silakan, silakan. Bu Aling. Mm-mm. Iya, baik, terima kasih Bu Heni. Shalom, selamat malam Pak Widi. Nah, ini Shalom, tadi Bu kan, Aling. iya, kita kan tadi membahas tentang bendahara Tuhan, yaitu kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelola keuangan gereja atau keuangan perusahaan ya Pak. Nah, sekarang bendahara Tuhan dalam hal keuangan pribadi ya. Nah, saya pernah dengar ada orang yang berpandangan seperti ini Pak Widi. Jadi dia menganggap begini, kenapa saya harus dengan uang saya ini saya harus mendahulukan orang lain gitu. Sedangkan ibu saya sendiri perlu saya subsidi Topang. keuangannya gitu. Sedangkan saya bukan orang yang maksudnya punya uang yang berlebih gitu. Ya pasti saya akan mendahulukan mensubsidi kebutuhan ibu saya dahulu gitu. Nah, mengenai pandangan ini bagaimana Pak Widi? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik, Bu Aling. Jadi intinya kenapa kita harus ketika orang tua sendiri sakit atau ada kebutuhan kita harus memberi ke gereja, kira-kira begitu ya? Saya Membantu setuju orang dengan lain pandangan atau ke gereja. atau membantu orang lain lah ya, Ya, iya. membantu orang lain. Jadi gini Bu, pertama kan ada firman yang mengatakan hormatilah orang tuamu ya, supaya lanjut umurmu. Bagi rasa hormat kita kan kita orang tua ketika ada kebutuhan ya kita tetap harus prioritas. Kalau ada selisih atau lebihnya baru kita bantu orang. Saya kira itu lebih pas Bu. Nggak mungkin kita malah apa ya istilahnya orang yang paling dekat yang melahirkan kita sampai kita menolong orang lain, orang tua sendiri dikorbankan, itu saya kira nggak berhikmat ya Bu. Kan kalau kita di dalam Tuhan kan perlu hikmat dari Tuhan juga ya, tuntunan-tuntunannya. Makanya ini keuangan kita ini berasalnya kan dari Tuhan ya. Tuhan kalau nggak memberkati kita nggak mungkin Bu dapat uang Bu. Artinya bahwa uang yang masuk ke kantong kita itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nggak sekedar disebar-sebarkan begitu tanpa istilahnya ya nggak semua tanya Tuhan sih Bu. Nggak. Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kita kalau tadi orang miskin minta sedekah ya itu nggak perlu tanya Tuhan lah, itu sok rohani kan. Iya. Tapi ada hal yang kita ketika kita diperhadapkan pada orang itu jadi ini ada ayat Bu, Markus 7 ayat 9. Sungguh Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Ya, tetapi kalau kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Demikian, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain bukan. Ya ini bicara tentang juga gereja, nggak cuma orang lain Bu. Ketika orang tua kita sakit ya butuh kita bawa ke dokter atau ini ya orang tua kita nggak bisa makan, kita malah memberi perpuluhan. Saya kira itu tidak berhikmat. Kira-kira begitu jawabannya Bu. Jadi saya setuju dengan pandangan tadi Bu. Oh iya, terima kasih ya Pak Widi untuk pencerahannya. Ya, terima kasih, Tuhan berkati Pak. Sama Bu. Halo.
Menarik ya. Begitu banyak case-case yang terjadi di rumah tangga ya Pak ya. Memang keadaan betul, ya. Tetapi di balik itu memang ujian sih Pak. Ujian berat. Kamu mau mengutamakan Tuhan atau mengutamakan itu dulu ya. Tentunya saya pernah dengar dari beberapa narasumber juga mengatakan kalau memang uangnya sudah tidak ada lagi, itu-itunya tok. Terus orang tua harus dibawa ke rumah sakit. Ya pasti Tuhan maklumin. Ya kita ngomong, Tuhan tak pinjam dulu ya. Saya mau membantu ini. Pasti ya Tuhan ngerti. Kalau menurut saya juga setuju Pak. Tetapi kondisinya Pak, apabila uangnya ada lebih, tetapi karena mau memberikan kepada orang yang sakit, orang tua, adik ipar, kakak ipar, mau memberikan itu tapi tidak mau memberikan. Jadi excuse, permisi. Jadi sama Tuhan, Tuhan karena gue ada pengeluaran nih. Jadi aku mesti kasih itu. Maklumin ya Tuhan, saya nggak ngasih perpuluhan gitu. Nah itu mengenai hati nurani kalau saya bilang Pak Jamino. Mengenai kondisi hati ya. Karena mereka tidak paham bahwa di mana kita mengembalikan perpuluhan, ya memberikan persembahan diakonia gitu, itu adalah ibadah kita. Jadi kita membantu teman yang susah juga itu ibadah kita. Ya, karena kondisi dia, keadaan dia gitu itu ibadah. Jadi kenapa saya katakan ibadah? Karena semua yang kita berikan itu Tuhan melihat dan mencatat. Yang mendapatkan upah siapa? Si pribadi pemberi itu, benar nggak Pak Jamino? Bukan yang menerima. Yang menerima itu mendapatkan berkat juga, tetapi berkat khusus orang yang menyerahkan itu. Jadi dia memberikan persembahan, dia memberikan ibadahnya terhadap Tuhan. Jadi kalau memang orang tersebut, kalau menurut saya ya, dia tidak punya uang lagi, boleh dia memberikan itu. Ataupun nanti dia nggak bisa mengembalikan, Tuhan juga maklum. Tuhan tahu keadaan ekonomi dia. Tetapi apabila keadaan hati kita punya uang, tapi kita tidak mau memberikan, kita excuse, nah itu satu dosa. Bolehkah itu dimasukkan menghujat Roh Kudus, Pak? Dengan tidak mentaati firman Tuhan? Tidak kategori itu sih, Bu. Iya, jadi Kalau menghujat itu, Bu. Yang seperti yang saya jelaskan kemarin kan menghujat Roh Kudus itu fitnah ya, Bu ya. Artinya Tuhan nggak menggunakan kuasa Beelzebul tapi dituduh seperti itu. oh gitu ya. Jadi termasuk menghujat ya, Bu ya. Itu tidak taatan termasuk ya. menghujat ya. Tidak taatan ya. Iya. Oke, baik. Baik, apakah ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Pengalaman hidup juga boleh di-sharekan kalau memang ada ya, dibagikan supaya kita mendapatkan pencerahan. Ya kayaknya nggak ada nih Pak. Cuman dari saya Pak, saya prihatin saya masuk di dalam satu komunitas di mana para ibu-ibu berkumpul dan mereka terkena hutang pinjol. Pinjol apa? Pinjol atau tinjol Pak di Indonesia? Pinjol ya. Bu. Pinjol ya. Ya. Saya tanya dan saya dengar, jadi nggak tanya juga ya, mereka bersaksi juga. Ya gara-gara karena mau mengikuti kehidupan yang taraf tinggi gitu Pak. Jadi mau membeli kebutuhan, mau beli baju, mau beli tas, mau beli apa gitu untuk kebutuhan gitu kan. Sampai utang kredit, utang. Gara-gara itu loh. Dan utangnya makin bertambah gitu sampai dikejar-kejar sama itu tuh apa namanya rentenir ya Pak ya yang ini. Itu saya dalam hati berkata ya Ibu, aduh tobat Bu, tolong Bu. Tapi dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan kasih kemampuan supaya dia bisa mengatur keuangan suaminya karena dia sebagai bendahara toh. Dia sendiri ngomong,
dia bayar tapi dia nggak punya uang buat beli beras katanya. Hmm. Dia harus bayar utang karena kalau nggak digebrak-gebrak dia takut ketahuan suami katanya. Terpaksa uang itu dari uang untuk biaya kehidupan sebulan itu juga nggak nutupin utang karena udah berbunga gitu kan. Iya, Bu. Nah itu jadi para wanita nih, saya ngomong para wanita, kalau Anda dipercayakan sebagai bendahara rumah tangga, ayo kelola keuangan rumah tangga itu dengan baik ya, dengan bijak. Jangan bikin suami pusing. Nah, kalau boleh bantu suami gitu ya. Jadi memang tugas pelayanan sebagai wanita dalam rumah tangga itu adalah sebagai bendaharanya suami. Ya, kalau dipercayakan, ada juga suami lupa nggak mau ngasih istrinya bendahara lupa, malah dapat jatah bayaran lupa. Saya sedih sekali Iya, Bu. dengarnya. Saya ini, Bu, nggak bebas, Bu. Saya kalau mau beli baju aja minta duit, Bu, sama suami. Bu, kalau saya mau ini, saya minta duit sama suami gitu. Aduh, kasihan. Saya bilang, aduh, bertobat deh, bapak-bapak rumah tangga bertobat gitu. Tapi ya kadang-kadang juga karena istri, jadi perlu dapat pembinaan lagi ya Pak, antara suami dan Iya, Bu. istri, bagaimana bisa bekerja sama dengan baik untuk mengatur bendaharanya Tuhan. Baik Pak, minta closing statement-nya sama jangan lupa ditutup dengan doa. Baik. Dan sebagai closing statement, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak yang cerdas dalam mengelola keuangan, dalam bertindak. Ya. Kecerdikan kita bukan untuk manipulatif, tapi adalah satu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dan kita mengatur dengan hikmat Tuhan, bukan mengatur keuangan kita semau kita sendiri, tapi selalu kita mendengar instruksi dari Tuhan untuk apa uang yang kita miliki. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri kelas pengajaran malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kasih karunia-Mu atas kami semua Tuhan. Kami telah menyelesaikan acara hari ini, kelas pengajaran tentang bendaharanya Tuhan. Kiranya firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi kekuatan dan jawaban bagi setiap kami yang mendengar Sema Adonai hari ini Tuhan. Berkati channel Sema Adonai dan seluruh tim yang terlibat, berkati Ibu Heni yang memimpin channel ini, dan Pak Daniel Palungan sebagai gembala yang Kau pilih Tuhan. Kiranya semua pelayan di tim ini boleh semakin solid dan setiap pelayanan mendapat pengurapan yang luar biasa daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah pelayanan saudara, diberkatilah pekerjaan dan usaha saudara, diberkatilah keluargamu. Setiap engkau melangkah, Tuhan akan menuntun engkau di jalan yang berkenan kepadanya. Terima kasih, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Widi. Terima kasih atas pemaparannya. Kami menunggu pengajaran-pengajaran yang lain lagi nanti di waktu berikut yang mendatang ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu telah menyimak pengajaran ini. Kalau boleh, permohonan dari saya sebagai umat Tuhan, mari kita menjadi bendaharanya Tuhan yang jujur, yang punya tanggung jawab, agar kehidupan rohani kita semakin bertumbuh, berakar di dalam Dia. Sampai ketemu besok di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.